Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore di tanggal 7 Ramadan atau 6 Ramadan ya, lupa nih, kita akan melihat dan bertafakur untuk muhasabah diri, akan melihat bangunan yang sangat megah pasca gempa ternyata tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Padahal bisnisnya ataupun modalnya sudah besar dan bisnisnya sudah berjalan, ternyata dengan gempa semuanya hancur. Nah, inilah kita bisa merenung dan kita bisa mengambil sebuah hikmah. Ternyata ketika seseorang mempunyai modal yang sangat besar, tidak selalu berujung mulus dalam menjalankan bisnis. Dan terkadang orang yang hanya modalnya kecil tapi mereka berjalan kuat di dalam menjalankan bisnisnya. Inilah yang kita ambil bagian daripada hikmah perjalanan dakwah, untuk melihat dan untuk menenangkan dan untuk kita bisa melihat ternyata di hadapan Yang Maha Kuasa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin dan segala sesuatu atas kehendaknya. Inilah yang kita ambil. Yuk kita lihat tempat-tempat yang terbengkalai akibat gempa dengan modal yang sangat fantastis. Jalur yang bisa dari beberapa arah ya. Karena ini penataannya cukup bagus juga. Kita coba jalur sini dulu. Oh, ternyata mobil bisa langsung ke atas ya. Jadi ada jalur di sana untuk mobil bisa langsung ke atas. Dan disimpan di sini. Wah, ternyata nyaman sekali ya. Ini nyaman sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore kali ini kita sering melihat bangunan yang sangat cukup mewah ya, yang awalnya sangat ramai. Ini adalah salah satu, kalau nggak salah, rumah makan plus kafe ya, yang mana pasca gempa Cianjur, rumah makan ataupun plus kafe ini yang sangat megah ternyata tidak mampu melanjutkan operasinya sehingga terlihat seperti terbengkalai. Nah, makanya kita akan melihat kondisi-kondisinya yang memang pada saat itu sebelum gempa ini sangat digemari ya. Yang karena mungkin sekarang karena ada ketakutan, ada terjadi gempa lagi sehingga ya memang ini bangunan serasa sudah tidak terurus. Kita akan melihat ke salah satu tempat di sini dulu. Ya, memang itu pecah ya. Pasca gempa kemarin itu ini pecah. Dan ini tempat apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Roboh ya, dinding pembatas roboh pas waktu pasca gempa itu. Kita akan melihat ke lorong-lorong sini. Ini ruangan apa sih sebenarnya? Oh, ini udah kosong, sangat gelap sekali. Kita tidak tahu ini bekas ruangan apa ya. Ternyata ini bangunan semegah ini hancur. Wow. Ya mungkin itu ada ruang khusus ya, ruang
senyap udara ataupun senyap suara, karena itu dibalut dengan kayak kain-kain tebal. Nah, ini adalah, wah, hancurnya. Itu dalamnya memang baja ringannya hancur. Mungkin ini ruang untuk bersantai-santai, karena kita tidak tahu dan tidak pernah masuk pasca waktu ini masih beroperasi. Nah, kita akan melihat ke tingkat kedua ataupun ke tempat yang agak tinggi sekali kelihatannya. Memang enak sih ya, karena ini tempat berada pas pinggir jalan ya. Kita kalau bersantai sambil bisa melihat kenikmatan jalur Cipanas Cianjur. Kita bisa melihat di sini dulu ya. Nah, kita bisa tafakur lah. Ternyata modal sebesar ini ataupun bangunan sebesar ini yang bisa-bisanya nggak beroperasi, nggak jalan. Padahal ini udah mengeluarkan modal ratusan juta. Nah, tapi ya seperti itulah kehidupan. Kita nggak bisa membayangkan kelangsungan hidup yang cukup lama, sehingga modal yang sangat besar yang diperkirakan bisa berjalan beroperasi puluhan tahun, ternyata ya dengan waktu yang sangat dekat ini sudah tidak beroperasi sama sekali. Nah, ini bangunan-bangunan cukup megah. Bahkan ini ada sebahagian daripada alat teknisi sound system. Ini masih berada, cuma kayaknya udah nggak layak pakai ya. Tapi kalau jam di sana itu masih berputar, menunjukkan jam 3 lebih 10 menit. Kita bisa melihat di sini tempat yang sangat besar dengan modal besar kok bisa-bisanya hancur, tak karuan dan tak bisa diteruskan. Ya Allah. Ya. Ini hanya tersisa puing-puing. Kan ini juga ada layar LCD ya, yang sudah tak layak untuk digunakan, hancur. Juga ada sejadah ya. Mungkin ini ditempatkan untuk tempat sholat, musola ya. Musola, dan ini juga ada karpet yang masih bagus. Ini mungkin antena radio ya untuk siaran. Sebenarnya pada waktu itu ya sangat megah sekali, komplit nih tempat. Nah, ini entah ruang penginapan atau gimana, kayaknya ini ruang penginapan ya. WC-nya lengkap. Ini dapur. WC bukan dapur. Nah, ini kayaknya kamar nih, emang udah pada bolong-bolong karena dan ini kaca hancur. Ini juga sama kamar ya, untuk penginapan kayaknya sama. Wah,
Lihat, kita bisa melihat ke atas. Bangunan yang sangat mewah hancur begitu saja. Ya Allah. Nah, apalagi itu kita bisa lihat ya. Jadi bangunan yang tadi kita bisa lihat ternyata atapnya hancur. Ya inilah kehidupan. Meskipun kita mempersiapkan cukup matang sekali, tapi kita nggak bisa melihat ataupun menerka kehendak Allah. Ya, kita juga bisa membayangkan apakah ini kalau secara modal udah ada lebihnya ataupun udah bisa dikembalikan, atau kadang-kadang modal juga tergantung. Ini udah hancur. Nah, lagi ini ada bangunan yang cukup tinggi dan atapnya itu hancur. Subhanallah ya. Jadi ya ketika Allah sudah berkehendak lain, apapun yang kita bangun, apapun yang kita persiapkan ya semuanya hancur. Dan ini kita heran juga, tempat masuk kok dari belakang ya. Tempat masuknya dari belakang, sehingga ya kalau kita ngelihat ke atasnya ini nggak tertata. Untung para tamu mau juga untuk memasuki tempat yang kalau malam ya mungkin ini gelap sekali. Ya Allah. Lihat, ini digembok. Ya. Gemboknya cukup besar juga. Dan mungkin pada waktu itu ini indah sekali karena ini di bawahnya ada kolam. Kalau kolam koi, wah pokoknya indah lah. Kalau kita bawa anak-anak, refreshing keluarga, ini sangat indah sekali. Di bangunan di atas kolam. Cuma kalau seperti ini, sudah seperti ini ya hilanglah, keindahannya hilang. Itulah kita bahan untuk bertafakur, seakan-akan jelas dunia itu nggak kekal. Ya, seperti apa penataan kita dalam hidup? Ya, ketika Allah sudah berkehendak semuanya akan hancur. Maka dari situ sadarlah, yang belum mendapatkan kesempatan ataupun uang yang banyak seperti ini, nikmati saja. Karena ternyata orang yang mempunyai uang banyak kadang hilang begitu saja. Dan kadang orang yang memang biasa-biasa bisa jalan secara perlahan di bisnisnya dan bisa menikmati daripada hasilnya. Ya, sinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan seseorang kesempatan untuk berpikir, baik yang sudah mempunyai duit besar dan masih berjalan bisnisnya, alhamdulillah. Ya. Atas izin Allah dan ya atas kebaikannya karena menjalankan bisnis yang baik. Dan yang belum, lihatlah, kadang yang sudah maju juga ketika semuanya harus berlalu ya tinggallah sebuah kenangan. Inilah pesan moral yang kita ambil pada momen sore kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk muhasabah diri, untuk kita tidak selalu bersuuzon pada Yang Maha Kuasa. Kenapa ya Allah saya nggak diberikan rezeki banyak? Yang diberikan rezeki banyak juga kadang bisnisnya hancur. Akhirnya kembali lagi ke nol.